Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rahmi dan rekan-rekan mahasiswa kelas A. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis keyword kami yaitu digital curation dan digital library menggunakan metode bibliometrik. Kelompok kami sendiri merupakan kelompok 3 yang terdiri dari saya, Erik Rikyandi, kemudian ada Maryam Khairunisa, Lagil Al-Rajib, Tri Awalilfah, dan Vinka Aulia Dewi. Ini merupakan atau pembahasan kami pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian, kemudian fungsi, manfaat, dan langkah analisis bibliometrik. Ada Scopus, kemudian post-viewer, kata kunci dari subtema, hasil analisis post-viewer berdasarkan kunci, dan terakhir kesimpulan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini ada pengertian mengenai bibliometrik. Bibliometrik adalah cara umum untuk mengevaluasi publikasi ilmiah dari perspektif yang berbeda. Sebelum menciptakan istilah bibliometrik, Hulme pada tahun 1923 menggunakan bibliografi statistik. Dia mendefinisikan bibliografi statistik sebagai metode untuk mempelajari sejarah sains dan teknologi dengan menghitung dokumen dan kertas. Pada tahun 1969, Pritchard mengganti istilah bibliografi statistik dengan istilah bibliometrik dan memahaminya sebagai aplikasi matematika dan metode statistik untuk buku dan media komunikasi lainnya. Ackerman pada tahun 2005 mendefinisikan bibliometrik sebagai analisis kuantitatif teks ilmiah atau dokumen berdasarkan publikasi dan kutipan data. Bibliometrik menggambarkan komunikasi ilmiah antara penulis, institusi, dan negara. Bibliometrik dapat menjembatani kesenjangan yang mungkin terjadi dalam pengetahuan ilmiah dan menunjukkan trennya serta memainkan peran utama dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan tentang sains dan teknologi. Next. Kemudian ada fungsi dari bibliometrik. Yang pertama adalah mengidentifikasi tren dan pola pertumbuhan ilmu pengetahuan pada beragam disiplin suatu ilmu. Kemudian juga menganalisis kebaruan, keusangan, serta distribusi penyebaran referensi ilmiah. Lalu mengestimasi produktivitas penerbit, penulis, afiliasi negara, atau seluruh disiplin ilmu. Dan yang terakhir, pijakan untuk riset di masa mendatang dan menghindari pengulangan riset yang sudah diteliti. Dapat di next. Kemudian ada manfaat hasil dari analisis bibliometrik. Yang pertama, manfaat langsung bagi ilmuwan atau masyarakat akademik, lalu ada manfaat langsung dan tidak langsung bagi praktisi, dan ada manfaat tidak langsung bagi masyarakat umum. Dapat di next. Kemudian ada langkah dari analisis bibliometrik. Yang pertama, defining search keyword, lalu dilanjut initial search result, lalu refinement of search result, lalu compiling statistik on the initial data, dan yang terakhir data analysis. Dapat di next. Kemudian juga ada Scopus atau basis data abstrak dan kutipan. Database citasi atau literatur ilmiah yang dikeluarkan oleh Elsevier diperkenalkan pada masyarakat pada tahun 2004. Secara unik menggabungkan abstrak dan kutipan. Database yang komprehensif dan dikuratori dengan ahli dengan data yang diperkaya dan literatur ilmiah terkait di berbagai disiplin ilmu. Kemudian juga cara cepat menemukan penelitian yang relevan dan otoritatif, mengidentifikasi para ahli, dan menyediakan akses ke data, metrik, dan alat analisis yang handal. Dapat di next. Kemudian ada post-viewers, yaitu software untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik seperti judul, jurnal, pengarang, penulis, publikasi, dan sebagainya. Post-viewers juga mampu memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik, menghasilkan database bibliografi utama dengan pelabelan visual. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan keyword yang kami pilih. Jadi di sini ada digital curation dan digital libraries. Kami akan sedikit menjelaskan tentang digital curation ini. Ini didefinisikan oleh Digital Curation Center di tahun 2004 bahwa digital curation ini merupakan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, dan penambahan nilai ke aset digital sepanjang siklus hidupnya untuk memastikan aksesibilitas dalam jangka panjang. Lalu untuk digital library sendiri, ini kami kutip dari Calhoun di tahun 2014 dalam Si dan Matusiak di tahun 2016, bahwa digital libraries ini tuh mencakup sistem dan layanan, komponen konten digital yang dikelola, repository center arsitektur, fitur pencarian, dan antarmuka pengguna untuk mendukung kemajuan pengetahuan dan budaya dan cenderung open access. Jadi ini menjadi salah satu alasan kami memilih
dua kata kunci ini karena kegiatan digitalisasi juga sudah sangat masif dilakukan dan juga menjadi salah satu solusi gitu untuk mengurangi ruang penyimpanan fisik terhadap koleksi. Lalu karena dokumen juga kan memiliki karakter fisik tertentu ya yang harus sehingga diperlukan pengelolaannya itu secara aktif. Next. Berikut hasil pencarian kata kunci kami di Scopus. Ini jumlah dokumennya untuk digital curation, digital libraries, dan kami menggunakan Boolean logic. Berikut hasilnya dapat dilihat di tabel. Next. Ini digital curation berdasarkan tahunnya, jadi dapat dilihat bahwa peningkatannya itu di tahun 2015 dengan 59 dokumen dan di tahun 2017 itu dia menurun, hanya ada 26 dokumen dari hasil 453 dokumen. Lalu berdasarkan autorsnya itu yang paling banyak menulis tentang digital curation ini adalah Lee dengan 15 dokumen. Next. Ini untuk digital libraries-nya. Peningkatannya itu di tahun 2005 cukup banyak. Dokumen ini terdapat 1.499 dokumen yang diindeks di Scopus berdasarkan tahunnya di tahun 2005. Lalu untuk authornya itu Edward A. Fox dengan 191 dokumen. Next. Ini kami menggunakan Boolean logic-nya, jadi kami mencari digital curation and digital libraries. Hasilnya itu 78 dokumen. Dapat dilihat di grafiknya itu peningkatannya di tahun 2012 dan 2015 menghasilkan dokumen yang sama. Lalu untuk di Boolean logic ini kami melihat berdasarkan subjeknya. Jadi subjek yang paling banyak di sini adalah computer science, social science, dan mathematics. Lanjut. Kemudian ini hasil pencariannya itu kami menggunakan Boolean logic yang OR, digital curation or digital libraries, dan hasilnya sangat banyak, yaitu 25.956 dokumen. Lalu subjeknya sama seperti hasil pencarian sebelumnya, yaitu computer science yang paling banyak dibahas. Next. Ini digital curation, not digital libraries. Jadi kami melihat hasil pencariannya itu untuk digital curation, not digital libraries, dan digital libraries dan not digital curation tuh menghasilkan hasil yang sama, 14 dokumen gitu. Dan subjeknya pun sama, jadi hasilnya itu identik, tidak ada yang berbeda gitu. Next. Ini yang digital libraries, not digital curation. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari cara kita mengekspor data dari Scopus ke Viewer untuk yang digital curation. Next. Angkanya sama kayak yang udah dijelasin sama dua kelompok di minggu lalu. Jadi saya hanya akan menjelaskan singkat saja. Ini pertama kita buka Scopus, kemudian kita mencari kata kuncinya digital curation menggunakan tanda petik agar pencariannya lebih spesifik gitu. Karena kalau misalnya kita cuma nyari digital curation nggak pakai tanda petik, hasilnya itu bisa sampai 1.570-an dokumen. Kemudian kita klik all dan kita akan mengekspor dalam bentuk CSV. Kemudian kita ke aplikasi Viewer, kita buka, kita pilih create map based on bibliographic data, dipencet next lagi, dan akan kita pilih yang paling atas ya, yang bisa make scope. Kemudian selanjutnya kita di sini kita pertama
bisa milih yang mana dulu. Yang sini kita pilih yang co-authorship dulu. Jadi di co-authorship kita bisa pilih lagi berdasarkan apa namanya tuh, maaf burem, berdasarkan authors, organization, sama countries gitu. Untuk yang co-occurrence sendiri kita nanti bisa apa namanya memilih all keywords, author keywords, sama index keywords. Kemudian kita klik next, kita masukkan CSV yang sudah kita ekspor. Kemudian di choose threshold kita turunkan minimum number-nya menjadi 1 agar semua dokumennya bisa teranalisis gitu. Kemudian kita klik next lagi dan hasilnya akan terlihat apa namanya tabel-tabel seperti ini. Kemudian kita bisa klik finish, next, dan akan muncul hasil data hasil visualisasinya oleh host viewer. Di sini apa namanya bisa dilihat apa namanya visualisasi digital curation, ke authorship, berdasarkan authors gitu. Dan ini overlay ini overlay berdasarkan tahunnya. Bisa lihat di sini apa namanya ya itu apa namanya author yang paling dominan di sini Marciano. Kemudian next berikut selanjutnya ini digital curation, ke authorship, yang organization gitu. Jadi di sini ada 4 ya, ada 4 universitas yang dominan. Lanjut. Kemudian ini digital curation, ke authorship dari country. Di sini bisa dilihat paling banyak itu dari negara Amerika, kemudian Inggris dan Jerman, kemudian Italia. Next. Kemudian ada data curation, ke occurrence, yang all keywords. Bisa dilihat saja. Kemudian ini yang berdasarkan author keywords. Jadi kalau all keywords tadi dia itu apa namanya menggabungkan author keywords dengan index keywords gitu. Jadi gabungan dua-duanya. Kalau author keywords dia itu berdasarkan kata kunci yang dipilih oleh penulisnya. Next. Kemudian ini berdasarkan index keywords. Jadi kalau ini berdasarkan kata kunci yang dipilih oleh pengindeks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis dari digital libraries. Boleh di next. Stepnya sama yang tadi disebutin sama Mariam untuk ekspor datanya. Yang sekarang ini adalah hasil visualisasi data dari host viewer-nya. Kalau di sini itu ditunjukinnya adalah authorship author, ini overlay visualization-nya bahwa sebaran tahun berapa aja sih author dari digital library ini ngeluarin tulisan mengenai digital library. Boleh di next. Terus yang ini berhubungan dengan authorship dengan organization-nya. Kalau misalnya di tahun 2020 sampai 2021 ini yang adalah Departemen of Chemistry ini banyak dikutip oleh beberapa departemen-departemen lain. Boleh di next. Terus yang ini adalah tentang negara-negara yang mengeluarkan tulisan mengenai digital library. Itu ada United States, kemudian ada China, India, Rusia Federation, Brazil, Spain, dan Jerman. Boleh di next. Kemudian ini adalah hubungan network visualization dari digital library untuk semua keyword, bahwa hasil yang ditemukan tuh keywordnya itu bisa digital library, bisa artificial intelligence, bisa juga tentang human, terus bisa juga tentang virtual screening, atau bisa disease. Kemudian sebenarnya di sini ada apa nih? Systematic receive. Boleh di next. Terus ini adalah sebaran dari all keyword-nya di tahun berapa aja kalau misalnya digital library itu keluar, berarti dimulai dari 2021. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eri. Jadi seperti arahan yang diberikan oleh Bu Rahmi minggu sebelumnya bahwa kita harus menggunakan boolean, maka di sini kami menggunakan 3 boolean, ada and, kemudian or, dan ada not. And itu yang irisan di tengah-tengahnya, kemudian kalau or keduanya, dan not itu yang bukan salah satunya. Baik, yang pertama ada boolean and. Di sini dilihat dari co-authorship-nya,
Gimana ini gue? Panik. Di sini yang banyak dikutip itu ada tulisan dari Lee CA, itu sekitaran tahun masih 2000-an, kemudian kebaruannya ada di sekitar tahun 2010, jadi sedikit yang menulis di tahun sekitaran 2010 ke atas. Ini merupakan dari visualisasi kata-katanya, jadi semakin kuning datanya, itu maka penulis tersebut makin banyak menulisnya dan semakin banyak disitasi oleh penulis-penulis lainnya. Yang selanjutnya ini berdasarkan dari organisasinya. Kebanyakan organisasi-organisasi ini dari negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Berdasarkan negaranya, ada Greece itu Yunani, kemudian ada Jerman dan India. Sedikit yang menulis tentang Boolean N ini dari Digital Library dan Digital Curation. Nah, ini kemudian berdasarkan keyword. Jadi ternyata banyak ketika digabung itu Digital Library yang paling banyak muncul dibandingkan dengan si Digital Curation ini. Masih sama. Nah, kita lihat dari density-nya bahwa Digital Library memang warnanya yang paling kuning dan dia mengindikasikan banyak kata-kata yang paling banyak ditulis oleh author dan paling banyak disitasi oleh yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada Boolean Logic OR, atau yang semuanya digabung, datanya yang paling banyak kita temukan di dokumen, ada sekitar 25.000 lebih. Dan di sini bisa dilihat, itu kebanyakan penulis dari negeri Tiongkok gitu. Dilihat dari namanya yang Wang Wang, Liu Zhu. Ini baruan mereka menulis tahun berapa, di sini bisa dilihat itu ada sekitaran tahun 2022-an yang warnanya lebih ke arah kuning dan ke hijau-hijauan. Ini merupakan untuk densitasnya, jadi jelas di sini bahwa penulis dari mungkin keturunan dari China ini banyak yang menulis mengenai Digital Library dan Digital Curation ini. Nah, untuk dari organisasinya sendiri, ternyata Department of Physical and Biological itu paling banyak yang disita. Salah satunya disitasi oleh beberapa banyak organisasi-organisasi lain yang menulis mengenai Digital Library dan Digital Curation ini. Dan Digital Library dan Digital Curation seperti yang sudah tadi ditemukan di awal, bahwa ternyata kebanyakan itu mengenai computer science, tidak menyangkut dengan perpustakaan. Ini sebetulnya masih sama, ini hanya dilihat dari kebaruannya saja, mereka menulis tahun berapa. Dan ini jika dilihat dari densitasnya, ternyata banyak sekali yang menulis tentang ini. Nah, berdasarkan dari authorship dari negaranya, United States, kemudian China, itu masih mendominasi penulisan ini gitu. Ini masih sama dari kebaruannya, kebaruan mereka menulis tahun berapa. Ini densitasnya. Kemudian ini merupakan kata kunci yang paling banyak digunakan. Di sini bisa dilihat terbagi menjadi beberapa klaster sebetulnya, namun yang paling banyak menonjol itu ada dari klaster perpustakaannya, Digital Libraries, kemudian ada dari klaster manusianya seperti mereka menulis ada female, human, kemudian ada digital health, kemudian juga ada physical activity, kemudian klaster yang berwarna biru berkaitan dengan klaster kesehatan seperti mereka menulis ada SARS-CoV-2, kemudian ada virtual screening, ada virtual libraries, begitu. Ini sama sebetulnya masih melihat dari kebaruan informasi tahun berapa mereka ditulis dan dibuat. Ini densitasnya, Digital Library masih mendominasi seperti tadi. Nah, kemudian ini yang Boolean Logic Not, artinya tidak keduanya atau salah satunya. Nah, di sini ada Digital Library masih kata kunci yang dominan. Di sini juga uniknya ada computer graphy, kemudian ada astronomy article, kemudian ada library. Ini sama sebetulnya kebaruan informasinya. Ternyata astronomi dan artikel ini merupakan artikel-artikel baru yang ditulis sekitaran tahun 2020-an. Kemudian yang berwarna ungu-ungu ini, dia dari awal sekitaran tahun 2012. Jadi mereka disitasi dan akhirnya berhubungan satu sama lain.
Ini dari densitasnya. Dan kemudian ini dari authorship-nya. Dan ternyata ada cuma sekitaran 6 penulis di sini, 5. Dan mereka berasal dari departemen yang ada di layar, atau organisasi yang ada di layar. Dan ini merupakan negara-negara yang menulisnya, ada United Kingdom, United States, kemudian ada Japan, Thailand, dan Greece, Yunani. Nah, dan yang sudah disebutkan di awal bahwa Boolean Logic Digital Library, not Digital Curation, itu menunjukkan hasil yang sama dengan Boolean Logic Digital Curation, not Digital Library. Jadi hasil keduanya sama. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi hasil network visualisasi dari Fosviewer ini menggambarkan keterkaitan antara kata kunci yang satu dengan yang lainnya. Lalu pemetaan yang dilakukan itu menghasilkan klaster yang berbeda di setiap kata kuncinya. Namun, pada Boolean Logic Not itu menunjukkan hasil yang sama. Lalu dokumen mengenai digital curation dan digital libraries ini sebagian besar itu masih ditulis oleh USA dan negara Eropa lainnya. Lalu untuk digital curation ini cenderung disamakan dengan digital libraries. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Saya kembalikan ke Erik. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.